Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Kata Imam Haddad, fahuwa syarikuhu fil ismi, maka orang itu bersekutu, yakni ikut andil dosa. Ada orang mabok-mabokan, jangan diam, minimal hatinya mengingkari. Karena ketika ngomongin kemungkaran, Rasulullah SAW bersabda, man ro'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman. Siapa orang yang melihat tuh nyata berbuat mungkar. Mungkar tuh belum tentu dosa. Jadi mungkar dan dosa beda. Kita harus bisa bedakan mana mungkar, mana dosa. Jadi kalau yang disebut mungkar belum tentu dosa, tapi kalau disebut dosa pasti mungkar. Kayak makan dan minum di warteg. Kalau ketika kita makan kasih minum, kalau minum belum tentu kasih makan. Begitu. Kalau dosa udah pasti mungkar, kalau mungkar belum tentu dosa. Contoh mungkar mana? Ada anak kecil umur 7 tahun mabok-mabokan, minum teh botol cap topi miring. Umurnya 7 tahun. Mabok-mabokan. Dosa nggak kira-kira? Dosa nggak? Kenapa nggak dosa? Belum balik. Nggak dosa. Bocah umur 7 tahun tuh mabok-mabokan tuh enggak dosa. Sebagaimana dia sholat enggak dapat ganjaran. Yang dapat ganjaran babaknya. Dia belum mukallaf. Belum. Tapi perbuatan bocah yang umur 7 tahun mabok ini namanya perbuatan mungkar. Jangan didiemin. Terus biarin aja dia mah belum balik. Jangan. Kalau kita diem dosa kita. Karena ini kemungkaran. Kalau ada kemungkaran kita harus cegah dengan 3 tahapan pencegahan. Makanya kenapa Islam tuh menyuruh memilih pemimpin. Wajib-wajib kata kitab Zubad, wa wajibun linnasi imamun yansibu. Wajib bagi manusia di dalam i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah memilih pemimpin. Milih pemimpin. Bahkan para sahabat Nabi belum dikubur, udah siapa yang harus gantiin Nabi, itu udah siapin. Saking pentingnya nasbul imamah, mengangkat pemimpin, milih pemimpin. Itu penting dalam Islam. Wajib memilih pemimpin. Kenapa amar ma'ruf nahi mungkar enggak bisa tegak kalau tanpa kepemimpinan, tanpa pemerintah? Tanpa pemerintah, maka perlulah muslim jadi eksekutif. Apa tuh eksekutif? Jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, jadi camat, jadi lurah, RW, RT. Muslim. Untuk apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau Satpol PP ngobrak-abrik orang dagang di trotoar, ditangkap nggak? Kenapa? Ada kekuasaan, ada wewenang. Itu tuh muslim kudu pegang wewenang. Gitu. Kalau enggak, yang megang orang enggak bener, nanti muslim biar kata dia tinggal di negara yang mayoritas muslim, muslim enggak bakal dihargai.
Kenapa? Bila muslimnya alergi sama kekuasaan. Alergi. Nggak boleh. Kudu duduk jadi pejabat. Kalau nggak bisa, kata Nabi, jadi eksekutif, fa'ilam yastati' fabilisani. Pakai lidah. Lidah tuh bukan jadi kiai, jadi ustadz, bukan. Kalau kiai bisa subversif kalau dia nentang. Tapi lidah yang kalau manggil presiden bisa, manggil menteri bisa, gubernur bisa, namanya legislator, namanya anggota dewan. Muslim tuh yang baik-baik kudu jadi anggota dewan. Kalau nggak bisa jadi yang jalanin, jadi pengawas. Anggota dewan tuh yang memproduk undang-undang. Dia yang dandanin. Itu muslim. Kalau nggak duduk muslim yang benar-benarnya jadi anggota dewan, wassalam. Yang ketiga dengan hati, ya udah pasrah aja. Begitu, pasrah aja. Nggak punya kebijakan apa-apa, nggak bisa kebijakannya. Begitu, rugi nanti, rugi. Gitu. Makanya saya merindu NU, Muhammadiyah jadi partai politik. Kalau NU Muhammadiyah jadi partai politik udah cakep dah. Gabung dah dua-duanya. Kan terbesar organisasi dua, NU Muhammadiyah. Ada segala macam, kecil lah yang lain. Kecil. Tahun ini gabung dah dia, menang mulu. Tahun ini presiden NU, wapresnya Muhammadiyah. 5 tahun lagi presidennya Muhammadiyah, wapresnya NU. Ntar lagi udah gampang aturnya. Wong muslim yang banyak di dia itu, bener nggak? Begitu. Kalau nggak bakal nyebar kemana-mana. Begitu, repot. Ujungnya enggak berpolitik, ujungnya berpolitik juga nggak bisa. Karena itu kalau dia berkuasa udah enak. Begitu enak, udah orang muslim terbesar NU sama Muhammadiyah gabung jadi satu, udah pasti menang dah. Begitu. Kenapa? Emang yang banyak itu begitu, yang banyak kayak begitu tuh. Nah, kata Nabi, fa illam yastati' fa bilisani. Kalau kita nggak bisa jadi anggota dewan muslim yang baik-baik, ya udah dah, di hati aja. Di hati itu lemah kita. Wadzalika dhaful iman. Udah kita menjadi korban kalau 5 tahun suruh dorong Metro Mini. Metro Mini mogok nih, dorong. Kan berasap tuh belakangnya tuh, berasap. Akhirnya kita dorong rame-rame, dia jalan. Jadi pergi kita mah nihirupin asapnya aja. Entar nunggu 5 tahun lagi kalau ketemu, begitu. Nah, itu yang terjadi. Maka kita kudu beramal ma'ruf nahi mungkar. Namun kata Imam Haddad, waman sakata, siapa aja diem aja, tidak beramal ma'ruf, tidak nahi mungkar. Nahi mungkar tuh bagaimana? Ada orang sholat, ada najisnya, kita diem aja, biarin aja. Yang penting bukan gua, dosa kita, dosa. Namanya tidak nahi mungkar. Seperti apa? Lakinya tidur, begitu bininya tahu tuh subuh tuh, dia belum subuh, nggak dibangunin. Nah, dosa tuh, bininya terdapat dosa. Begitu laki, orang tua mana nggak bangunin, udah dibangunin, bang bangun. Lakinya ngantuk, nah dosa dia. Kita udah nahi mungkar, amar ma'ruf. Kalau kita diam aja dapat dosa. Berapa? Ya 50% paroan. Begitu. Dan ini dosa yang paling banyak pada babul khisbah namanya. Bab amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf ringan, semua orang bisa karena sedikit resikonya. Tapi kalau nahi mungkar bisa ribu. Nah, ini ada banyak tata dan aturan. Mana lagi contohnya? Kita ngumpulin duit dari nyolong. Niat kita buat bangun masjid, kan bagus. Bangun masjid bagus nggak? Bagus. Nyolong. Bangun masjid enggak ngerubah menjadi ganjaran, enggak. Begitu.
Tetap aja dosa-dosa, nggak bisa, nggak boleh, dosa, begitu. Makanya kalau berbicara pemilu, kalau kami nih pribadi pengennya pemilu kayak dulu aja, begitu, kayak pemilu kayak dulu. Milih presiden udah serahin aja anggota dewan, jadi anggota dewan. Jadi andai sogok-sogokan kecil lingkupnya. Siapa yang jadi presiden? Ya ada partai yang menang ya bakal jadi presiden. Begitu. Jadinya enak. Begitu. Andai nyogok di dalam situ aja. Di Senayan gitu. Kalau ini mau udah sama baik. Ada yang gede, ada yang kecil doang. Yang gede ya gede, yang kecil-kecil tapi sama baik dosanya. Akhirnya bareng-bareng. Repot. Begitu. Dengan mahar yang mahal. Begitu, akhirnya repot, hanya gengsi doang, nggak cukup biaya sedikit ongkos politik, hukumnya di bawah politik, padahal politik itu harus di bawah hukum, gitu. Udah repot sekarang repot. Contoh lain, kita ngumpulin duit dari hasil nyolong, niatan kita pengen bangun masjid, maka tidak manfaat niat yang bagusnya itu, tetap aja dosa. Karena di dalam Islam sesuatu yang haram tidak mempengaruhi niat yang baik. Enggak. Niat yang baik enggak, niatnya tetap kalah dengan dosa. Enggak bisa. Kita jualan arak, niatan kita duitnya buat sedekah, ngumrohin orang, tetap aja dosa. Niatan tidak berpengaruh. Kedua, kata Imam Haddad, wa idza ta'allaqatin niyatul khabisatu bil amalit thayyibi afsadathu wa sayyarathu khabisan. Bila mana amalannya bagus lalu niatannya buruk, amalan bagus niatannya enggak bagus, maka niat yang enggak bagus ini akan merusak amalan yang bagus sehingga bernilai tidak bagus gara-gara niat buruk. Ini kebalikannya. Tadi niat yang baik amalnya buruk, enggak berpengaruh, niat yang baik menjadi buruk. Sekarang dibalik, bagaimana amalannya bagus, niatannya buruk, itu yang amalan bagus juga jadi buruk juga gara-gara niat buruk. Jadi niat yang baik kalau amalannya maksiat jadi dosa, amalannya soleh, niatnya buruk jadi dosa, jadi buruk juga. Amalannya bagus seperti nyalon dewan bagus, niatnya kan pengen membantu membawa aspirasi masyarakat, itu niat bagus. Tapi ada orang niatnya untuk nyari duit. Kalau jadi dewan tuh kalau masuk kantor wali kota udah takut aja wali kota, begitu kata kita niatnya. Jadi untuk nyari duit. Nah, niat amalan bagus, jadi dewan bagus, jadi presiden bagus, jadi gubernur bagus, pengen menegakkan agama bagus, begitu. Tapi kemudian itu niatnya buruk, niatnya enggak benar, maka tetap bernilai tidak benar. Dicontohin nama Imam Haddad, kaman ya'malus sholihat wa yanwi bidzalika tahsilal mal wal jah. Seperti orang yang beramal soleh, dia niat dengan amal solehnya menghasilkan harta dan kepangkatan. Begitu. Ini jadi buruk. Begitu.
Padahal amalnya bagus, niatnya dia pengen pamer, jadi enggak, jadi buruk gara-gara nih niat yang buruk. Jadi niat ini berpengaruh, niat ini berpengaruh merusak ibadah yang tadinya bagus menjadi tidak bagus kalau kemudian niatnya busuk, niatnya nggak benar. Kayak nikah kan bagus, nikah itu ajaran agama, tapi niatnya ingin nikahin perempuan ini karena hartanya, supaya kita dapetin hartanya, ini namanya nggak bagus, maka menjadi nggak bagus juga karena niatnya yang jelek, niatnya yang buruk. Itu begitu. Kesimpulan daripada kajian niat ini, kata Imam Haddad, fajtahid ya akhi antakuna niyatuka fi ta'atika maqsuratan ala batighai wajhillahi ta'ala. Upayakan olehmu, saudaraku seiman sekeyakinan, upayakan apa? Niat Anda dalam ibadah yang dikerjakan dibatasi mengharapkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasa kitanya ikhlas, dengan 3 tingkatan ikhlas. Yang pertama mencari ridho Allah, itu yang tertinggi. Kedua pengen masuk surga, itu juga ikhlas. Ketiga pengen jauh dari neraka, itu juga ikhlas. Keempat niatannya dapat dunia biar bekal ibadah, kayak baca Waqiah biar rezekinya luas, apalagi ya baca sholawat nariyah 4444 biar rezekinya luas ini, atau baca tasbih subhanallah bihamdi subhanallahil azim, astagfirullah subuh, niatnya biar rezekinya luas, atau dohor la ilaha illallah malikul haqqul mubin 100 umpamanya. Itu masih ikhlas terendah, ikhlasnya rendah. Tapi yang tertinggi apa yang Imam Haddad sampaikan, fajtahid ya akhi antakuna niyatuka fi ta'atika maqsuratan ala ibtighai wajhillah. Upayakan olehmu niatan Anda terbatas mengharap ridho Allah. Terserah mau masuk surga atau tidak, begitu mau dikasih rezeki luas atau tidak, pokoknya di dalam ibadah kita niatannya mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini tertingginya niat dalam setiap derap langkah kehidupan seorang muslim. Kedua kesimpulannya, wanwi bima tata'atahu minal mubahati al-isti'anata ala ta'atillah. Niatkan kalau ngerjain perkara yang mubah, niatin menjadi jembatan menuju ibadah. Semua yang mubah-mubah kita niatkan sebagai dengan niat yang baik untuk ibadah. Contoh, kita makan boleh, enggak wajib, enggak sunat. Mau makan boleh, enggak makan boleh. Makan daging ayam boleh, enggak makan boleh. Makan daging kambing boleh, enggak makan boleh. Silakan saja, bebas-bebas, karena itu perkara yang mubah. Tapi kalau kita punya niat makan ini biar kuat sholat, biar kuat ngaji, maka ini merubah barang mubah jadi bernilai ibadah. Kesimpulannya, tidur ya pakai baju boleh aja, mau sarung BHS, mau sarung merek Atlas boleh aja, terserah. Dalam fikih dijelasin, kalau kita sholat pakai sarung BHS kan mahal, sarung BHS begitu, lalu imamnya gajah duduk, nggak sah sholatnya.
begitu, gitu. Enggak sah enggak? Emang apa? Gajah duduk begitu, gajah duduk masalah. Bukan pakai sarung gajah duduk, kalau pakai sarung gajah duduk masih sah, begitu. Imamnya gajah duduk itu kagak sah begitu. Yang kayak begitu, bener nggak? Tuh begitu. Jadi kalau kita pakai sarung, nih pakai sarung BAS, niatin satu, niat kita menutup aurat, ganjaran gede. Makin mahal sarung kita, makin gede ganjarannya, karena niatnya nutup aurat. Dua, sarungnya kata orang bekelas, niatnya bertazayyun, bertajamul, berdandan diri. Itu dapat ganjaran lagi sebagai syukur, sebab Nabi bilang innallaha yuhibbu an yara athara ni'amihi li abdi. Allah tuh demen kalau si hamba dikasih nikmat diunjukin nama Allah. Ya Rob, sekarang alhamdulillah saya punya rezeki pakai sarung sholat tuh bisa BHS. Sekarang alhamdulillah nih ya Rob, rezekimu saya pakai beliin sarung untuk ibadah kepadamu. Gede lagi ganjarannya, makin mahal makin gede, begitu gitu. Pakai BHS merek Atlas itu berarti boleh hasil santunan. BHS juga boleh hasil santunan, mungkin ada caleg bagi gitu, itu nggak apa-apa. Tapi niatin nutupin aurat. Ibu-ibu dapat kerudung, niatin nutup aurat, dapat ganjaran. Jadi niatin kita pakai baju, niat saya pakai baju menutup aurat saya, niat saya pakai baju mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada saya, supaya saya ini beribadah begitu tampil elegan, nggak apa-apa. Sebab tajamul disuruh. Innallaha jamilun yuhibbul jamal ala fatajammalu. Allah itu indah, menyukai keindahan, hendaklah Anda berindah-indah. Enggak apa-apa. Justru itu akhlak muslim. Begitu. Di Mesir tuh sufi itu pakai jas, pakai dasi. Enggak pakai pitching, enggak. Begini aja dia, dasi. Padahal sufi besar, kalau kata orang wali gede, emang dandannya begitu dia, adatnya begitu, biasa, begitu. Sufi itu ngajar hikam, pakai dasi, emang begitu tajamulnya dia, adatnya. Itu saudara bisa lihat itu di YouTube itu bagaimana syekh-syekh. Ini dandanan sama seperti saudara masuk kantor, ya kan? Nggak perlu saudara tunjukin ketidakadaan. Mau ngelamar kerja pakai sendal swallow cepit yang udah dikasih peniti bawahnya, kan ada tuh ya kan, kasih bawahnya ada penitinya, begitu. Bajunya compang camping gitu, datang Datuk ke Sudirman Tamrin, kira-kira diterima nggak? Kagak. Anda tidak tajamul namanya. Yang keren begitu, pakai celana, pakai baju kemeja, rangkapin dasi, pakai jas, pakai dasi, pakai tas. Wah, duitnya banyak. Bukan mau ngelamar kerja di Bank Mandiri, kayak begitu. Mau ngelamar, nggak apa-apa, dan diterima. Kenapa? Emang begitu. Enggak ria, enggak. Emang begitu, namanya tajamul. Dandanan begitu. Tajamul tuh, itu disuruh dandanan begitu tuh, disuruh dapat ganjaran, namanya tajamul. Boleh. Begitu saudara demen pohon-pohonan, rumahnya dia pohon-pohonan, ganjaran. Namanya tajamul. Allah demen kayak begitu, demen. Yang kayak begitu, yang keren. Begitu yang keren. Begitu. Itu mau dagangnya celana jin, tapi dia pakai celana toron namanya ya. Apa katun ya? Apa namanya toron ya? Saya kurang paham lah, itu urusan bahan, saudara-saudara yang ngerti. Pakai gitu, dia dagangnya ini, pakainya ini. Gimana orang mau demen sama dia? Pakai yang bagus. Begitu nih, dagangan saya ini celana ini. Cakep, dipakainya enak ini. Jadi orang juga enak. Itu kayak begitu. Namanya disebut tajamul.
Tidur boleh, orang tidur, enggak tidur boleh. Niatkan tidur mengistirahatkan badan untuk besok kita ibadah. Tidurnya dapat ganjaran. Itu makna wanwi bima tata'atahu minal mubahat al isti'anah ala ta'atillahi ta'ala. Pokoknya apa aja diniatin ama yang baik, akhirnya menjadi baik adanya. Ganjaran besar. Arisan boleh, saudara arisan boleh, enggak ikut arisan boleh, tapi saya arisan niatnya silaturahim, biar kita makin erat hubungan seagama atau hubungan sesekolah alma mater atau hubungan kerabat, dapat ganjaran. Dapat ganjaran. Dari mana? Dari niat yang baik. Jadi upayakan segala yang mubah dilarikan pada isti'anah fiddin, minta bantuan untuk menjalankan agama. Itu bagus. Saudara dagang niatnya untuk menjaga kehormatan diri biar enggak minta-minta, niatnya pengen berbagi, bagus. Niat, pasang niat. Begitu niat, jangan sampai yang ngamalin Cina ngamalin. Begitu, ada namanya CSR. Apa itu CSR? Dia niat berbagi. Sudah dibuat itu. Negara ada namanya Departemen Sosial atau Kementerian Sosial. Itu buat departemen berbagi. Kalau berbagi dari kementerian itu begitu, lewat situ aja. Lewat begitu tuh, begitu. Udah dia aja tugasnya. Kalau berbagi, jangan sampai kita jadi pimpinan di negara. Ada Kementerian Sosial yang bagi kita mulu. Kementerian Sosialnya nganggur. Ah, ini enggak bener ini. Kalau kayak begini nih, emang ada kayak begitu? Enggak ada. Jangan sampai ini enggak bener nih kalau kayak begitu tuh. Enggak bener tuh kayak begitu. Jadi kita harus rapi di dalam bernegara. Kita rapi di dalam hidup. Pokoknya yang mubah-mubah niatin, yang lempeng. Yang lempeng niatin. Kita pakai kacamata niatin buat baca Quran biar kelihatan. Itu mah kagak, kakak niat beli aja, jadi kagak ada ganjaran, kan rugi. Jadi apa aja diniatin yang bagus, apa aja niat yang bagus, niatnya begitu. Media sosial niatin buat dakwah, enak. Makin banyak punya nomor handphone, makin gede ganjarannya. Bagus, dakwah. Begitu. Orang berbuat maksiat aja berani di handphone. Begitu, di TikTok, di YouTube, masa kita berbuat baik takut-takutan? Tulis ngaji malam ini di mana? Masjid At-Tahir. Begitu, orang mau minum-minuman aja jalan-jalan, ditulis juga dia. Oh, masa kebaikan aja kita takut? Buat takut ria, ya Allah. Begitu, enggak kayak begitu ria. Kita ngelamar kerja, pengalaman kerja ditulis takut riak, nama hamba Allah, ya diterima enggak? Lah kagak begitu. Tulis aja nama, pengalaman, saya udah kerja di Bank Anu sekian tahun, saya udah kerja di ini bagian ini sekian tahun. Itu enggak riak. I'lam namanya, memberitahukan diri. Boleh-boleh menawarkan diri. Kalau kita di posisi benar enggak apa-apa. Orang Nabi Yusuf aja bilang, ini hafidun ali, saya ini mampu menjadi pimpinan ngurus sebuah keuangan, dan kami tahu tentang ilmu administrasi keuangan, jadi bendahara negara. Boleh menawarkan diri. Itu Nabi Yusuf. Quran tulis, enggak apa-apa kalau kita ahli di bidangnya. Begitu, menawarkan diri itu boleh. Begitu. Kalau enggak, nanti yang kagak bener bakal naik. Begitu, repot. Begitulah sholat aja repot. Sholat do imam, belakangnya imam nih jangan sampai bocah. Nanti kalau batal imamnya repot. Gitu, repot. Maka di belakang imam nih yang rada ngerti kalau sholat. Yang rada ngerti itu harus ada di pantat imam di belakangnya. Jadi kalau imam batal enak. Kalau imamnya bocah, lah itu bisa pelongo-pelongo. Kalau imamnya batal, repot dalam sholat nih, sholat. Kita nggak ngomongin negara, enggak.
Kadang nyengir-nyengir ente tuh rada curiga saya. Saya repot kalau zaman akhir, pengen buru-buru 14 Februari. Begitu repot. Saya ngomong begini salah, saya ngomong begitu salah. Saya rada repot kadang itu. Emang zaman akhir tuh begitu. Gitu, emang suka kesinggungan, begitu, emang sulit gitu. Jadi kita harus mantep aja lah, kalau nerangin terserah orang mau apa kek. Kita posting pakai kopi aja, nih nuduh gua hitam, begitu, jadi salah lagi. Jadi ya nurutin orang kesinggungan gak ada habis-habisnya. Jadi kita yang ngomong-ngomong aja dah, begitu, terserah bagaimana kek dalam hidup. Pentingnya lempengin niat, rubah yang mubah-mubah supaya bernilai ibadah. Ini penting. Saudara jalan-jalan, niat menghibur diri, ganjaran. Jangan sampai kita jalan-jalan doang, nggak ada ibadah. Saya banyak ngerubah kawan-kawan nih dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman guru jalan-jalan, saya tahu udah menjadi, kalau ada zarahnya saya mau. Oh iya baik deh, Zara. Lama-lama kan bagus. Jadi kan nggak jalan-jalan doang, ada ibadahnya. Saya suka begitu. Kalau jalan-jalan doang mau ngapain? Begitu, di hotel tidur, ya Allah, sama di rumah perem-perem juga. Begitu, kalau cuma tidur doang, gitu. Zara baru ketemu penyebar Islam di daerah ini, bagaimana sepak terjangnya, bagaimana. Tadi kita apa yang bisa diambil ibroh. Jadi dapat ganjaran, jalan-jalan dapat. Begitu jalan-jalan ya kan, ganjaran dapat. Jadi kan duit bakal diganti sama Allah, uang bernilai ibadah. Tuh begitu. Ini cara namanya, cara. Kalau sudah ada dagang, niatnya biar kita tidak ngemis, kita bisa berbagi. Buat kayak Cina tuh, namanya CSR, buat. Itu bagus. Dia ngamalin ajaran Imam Haddad. Jangan dia yang ngamalin, rugi kita. Kita yang ngamalin, buat CSR namanya. Itu yang istilah saya tuh namanya gigi 2000. Apa tuh gigi 2000? Niatan kita sedekah aja. Duit itu buat apa kek? Terserah. Kalau bahasa saya itu mau judul doang. Yang penting saban hari sedekah. Kalau mampu kita 1000, 1000. Nggak mampu 1000, gope-gope nggak apa-apa. Nggak mampu 100 perak, 100 perak. Kenapa? Melatih jiwa. Untuk supaya Tuhan percaya. Menitip rezekinya sama kita. Abang kita ini, kita nitipin duit sama saya berapa? 10 juta. Buat apa ya? Santunan yatim. Lalu saya buat jalan-jalan ke Puncak, ke Bali, gitu. Abang kita nih tahu. Kira-kira mau nitip lagi enggak? Enggak, kenapa? Nah, enggak amanah. Begitu. Allah begitu. Kalau kita susah, pokoknya Allah, kalau tanah laku nih ya Allah, saya mau haji, udah laku mah kagak lagi, bang kontrakan lagi, haji kagak. Allah kagak percaya, bohong. Allah kasih PHP namanya, PHP. Gitu, jangan. Jadi kita tuh latihan dari yang kecil. Biar kita jangan janji mulu sama Allah. Begitu, kalau sakit, kalau sehat ya Allah, saya mau begini, udah sehat mah kagak lagi. Ini namanya nggak benar. Maka niatkan perkara yang mubah untuk ibadah supaya kita bernilai ganjaran. Dagang kita dapat ganjaran, lelah gojek kita dapat ganjaran, lelah dagang kita dapat ganjaran, makan kita dapat ganjaran, minum kita dapat ganjaran, tidur kita dapat ganjaran. Maka muslim itu kalau mengerti af'alul mu'min dairatun bainal wujub wal mandub. Perbuatan orang beriman yang mengikuti teladannya salafus soleh dan Rasulullah, putaran hidupnya kalau enggak wajib sunat, kalau enggak sunat wajib, karena semuanya diniatin dengan niat yang baik. Saudara jalan-jalan nggak apa-apa, makan yang enak-enak nggak apa-apa, menghibur badan bagus, makin mahal makin gede ganjarannya. Begitu. Yang penting ikuti ajaran Nabi. Mau makan baca bismillah, habis makan alhamdulillah, jangan sampai habis makan astagfirullah, lihat bon, astagfirullah. Nah, ini nggak bener nih, nggak bener kalau begini. Begitu habis makan alhamdulillah, alhamdulillah, jangan sampai astagfirullah. Ini nggak bener nih. Wanwi bima tata'atahu minal mubahat al isti'anah la ta'at. Niatkan yang Anda kerjain dari perkara mubah, meminta tolong untuk ibadah, minta bantuan untuk ibadah, penghantar ibadah. Nyari duit kalau niatnya ibadah sama dengan
ibadah. Enggak apa-apa yang kayak begitu, boleh saja, semuanya diatur oleh agama. Islam itu tidak kaku, Islam itu rahmatan lil alamin. Lanjutannya wa'lam annahu yutasawwaru. Ini saudara, Imam Haddad tuh baru nerangin innamal a'malu binniat, baru segitu doang tuh, saking hebatnya wali ini. Ntar mau nerangin wa innama likulli imri'in manawa, belum. Ntar wa innama likulli imri'in manawa, belum diterangin. Sampai kita berminggu-minggu ini gitu, udah berapa bulan ini masih ngurusin niat aja. Saking hebatnya ini wali kita ini Imam Haddad tuh ilmunya mendalam. Buta dari umur 3 tahun, ini yang ngarang buta, yang ngarang kitab ini buta dari umur 3 tahun. Begitu, buta aja bisa ngarang kitab. Lah kita melek nih, ya Allah, boro ngarang kitab. Begitu, boro baca Arab gundul, Arab gondrong masih susah kita baca Arab gondrong. Kita, ya Allah, ini wali tuh. Ternyata kalau hati melek biar mata buta bisa, tapi kalau mata melek hati buta merusak segalanya. Begitu, merusak segalanya. Itu begitu. Yang korupsi itu bukan orang bodoh, orang pintar, cuman hati tertutup, mata melek. Begitu, ini mata tertutup tapi hati melek, bisa ngarang kitab. Yang nulis murid-muridnya dia ngomong aja, buta, namanya imla, didikte. Itu Imam Haddad. Segini aja ngaji kita malam hari ini. Ada yang ditanya mungkin, silahkan dari malam. Baik.